Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dalam survei elektabilitas Capres 2024 yang dirilis Lembaga Survei Poltreking Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusul masing-masing di posisi kedua dan ketiga. Tiga nama kuat Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan berada di tiga posisi paling atas dalam survei Poltreking Indonesia periode 16 hingga 22 Mei 2022 yang melibatkan 1.220 responden. Nama Ganjar, Prabowo, dan Anies muncul di posisi teratas baik dalam simulasi 18 nama capres, 15 nama capres maupun 10 nama capres. Dari hasil survei terdapat 3 nama itu yang memiliki elektabilitas di atas 15%. Untuk simulasi 10 nama capres, hasil survei Poltreking Indonesia menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas tertinggi 26,9%. Disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di posisi kedua dengan elektabilitas 22,5% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 16,8%. Di bawah ketiganya ada sejumlah nama, diantaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 3,6% dan Ridwan Kamil 3,4%. Selain elektabilitas capres, Poltreking Indonesia juga melakukan survei elektabilitas sejumlah nama kandidat calon wakil presiden. Dari simulasi 10 nama cawapres, elektabilitas tertinggi diduduki Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan elektabilitas 15,5%, disusul Menteri BUMN Erick Thohir dengan 12,4%. Di urutan ketiga, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono elektabilitas 11,7% dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,1%. Ketua DPR Puan Maharani 6,8%. Baik, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan kembali menempati posisi teratas dari hasil survei Poltreking Indonesia paling baru dari bursa kandidat Capres 2024. Kami akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Selamat sore. Mas Hanta, tetap dominasi 3 nama Capres, ada Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Apakah ada pergerakan yang signifikan dari 3 nama kandidat capres ini yang kita sudah dengar dari beberapa pekan atau bahkan bulan lalu? Ya, dari temuan survei terbarukan, memang ini makin mengokohkan kandidat calon presiden itu semakin kokoh di 3 nama saja. Jadi grafiknya itu yang 3 semakin ke sana, terpisah nama-nama lain itu di bawahnya, hanya 4% tadi seperti ditampilkan oleh Kompas TV. Jadi dari data ini menunjukkan bahwa kemungkinan untuk muncul nama-nama yang potensial secara elektabilitas sebagai capres mesti ada peluang, tapi semakin kecil peluang, kecuali ada dinamika politik yang luar biasa. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan. Tetapi dinamika di antara 3 ini yang mungkin dinamis. Apakah Ganjar selalu di atas? Belum tentu. Ketiganya kalau kita perhatikan selisihnya lebih kurang 5-6%. Ya. Sementara margin of error dari survei ini kan 2,9%. Jadi plus minus bertemu antara nama Ganjar, Prabowo, dan Anies ini sebenarnya kesimpulannya kompetitif karena jaraknya cukup tipis satu. Kemudian pemilu Fendi masih diselenggarakan cukup lama, sekitar 20 bulan lagi di Februari 2024. Artinya 3 nama ini amat sangat kompetitif. Kalau ditanya mungkinkah nanti bertukar tempat, nah itu masih mungkin. Hari ini memang Ganjar lebih unggul tipis, kemudian disusul Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan. Tapi dinamika antara 3 ini bertukar posisi masih ada kemungkinan. Tapi kalau ditanya apakah kita lihat ini selisihnya cukup jauh, apakah ada mungkin nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, kemudian tadi Sandiaga Uno atau Erick Thohir dan sebagainya melompat menjadi calon presiden yang kuat, belum ada tanda-tanda dan peluang itu mengecil. Tetapi yang mungkin lebih berkompetisinya ruang terbuka lebar itu ada di posisi cawapres untuk melengkapi kekuatan elektabilitas. Baik, sebelum kita membahas soal cawapres, dari 3 nama tadi, Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Mungkinkah dengan sangat kompetitif, jaraknya hanya 5-6%, dalam waktu 2 tahun ini, mungkinkah mereka saling salip-menyalip di antara ketiga kandidat yang terkuat ini? Mereka mungkin ya, terutama di nama Ganjar dan Anies ketimbang Prabowo Subianto. Kenapa? Karena
Pak Prabowo adalah figur lama ya, sudah menjadi calon presiden beberapa kali, relatif lebih sulit untuk naik karena orang sudah kenal. Di data kami survei poltreking, tingkat popularitas tertinggi itu di Prabowo Subianto. Jadi orang yang kenal beliau itu sudah banyak, sudah sangat tinggi dibandingkan Ganjar dan Anies. Figur baru, generasi baru, ada kemungkinan marketnya itu, pangsa pasarnya, orang yang belum kenal orang berdua ini, figur berdua ini cukup banyak. Sehingga potensi bagi Anies dan Ganjar untuk lebih tinggi itu cukup tinggi. Karena itu kalau pertanyaan Sandy tadi menarik, apakah mungkin ada pertukaran? Sangat mungkin. Kalau kemudian misalnya Ganjar ada blunder politik yang dilakukan misalnya ya, kemudian Anies mendapatkan momentum politik bisa bertukar atau seperti apa. Dan Prabowo juga sebenarnya masih punya peluang. Jadi dinamika politiknya menurut saya masih sangat mungkin ya ada pertukaran-pertukaran di antara mereka. Dibandingkan dengan survei sebelumnya dari 3 nama ini, siapa yang memiliki perubahan paling signifikan, Mas Hanta? Relatif tidak ada yang terlalu dominan ya. Misalnya Ganjar naik signifikan, Anies naik signifikan, tidak. Tetapi ada penurunan hampir di semua figur di luar 3 nama itu ya. Sebagai calon presiden. Jadi semakin menguatkan di antara 3 nama ini. Dan Sandy, satu lagi mungkin yang bisa kita tarik sedikit kesimpulan dari survei ini adalah dari 3 nama ini kalau berlangsung dalam 3 poros atau 3 pasangan, kemungkinan pilpres kita berlangsung dalam 2 putaran. Karena tidak ada yang dominan bisa melampaui 50% per satu. Masih jauh sekali. Mau Ganjar, Prabowo, atau Anies itu tidak bisa unggul mutlak berdasarkan konstitusi kita harus 50% per satu. Jadi kalau ternyata para partai mendukung 3 pasang ini akan maju sendiri-sendiri tidak berpasangan, maka kemungkinan pilpres diprediksi berlangsung dalam 2 putaran. Oke, berlangsung dalam 2 putaran kalau 3-3-nya ini maju semua ke pilpres. Ya. Nah, tadi kan masih ada kemungkinan untuk salib menyalip antara ketiga nama kandidat capres terkuat ini. Apakah yang membuat mereka melonjak secara signifikan atau ada salib menyalip karena faktor cawapresnya? Betul sekali. Karena ini sekarang pilpresnya pilpres tanpa incumbent. Beda, bukan pilpres di periode kedua seorang incumbent. Faktor cawapres seperti Pak Budiono, wakilnya PSB di periode kedua, dan Pak Maruf Amin di periode keduanya Pak Jokowi, itu beda. Tapi di periode pertama, pada saat itu Pak JK menentukan faktor kemenangan. Nah, benar sekali, kalau selisihnya tipis antara capres A, B, C, maka melengkapilah elektabilitas cawapres sangat menentukan. Dan saya yakin faktor untuk mencari pasangan, cawapres bagi capres-capres kuat itu mereka memperhatikan berbagai macam variabel. Tentu sebagai kekuatan elektabilitas, faktor kemenangan, dalam election. Yang kedua adalah tiket partai dalam tahap kandidasi pencalonan atau juga mungkin kekuatan logistik. Tapi yang lebih determinan, yang paling menentukan cawapres untuk periode ini, untuk Pilpres 2024 menurut saya adalah kekuatan elektabilitas. Karena itulah kita memotret, survei ini Sandy juga memotret nama-nama potensial kuat sebagai cawapres. Nah, tadi kan dari hasil poltreking juga dari surveinya untuk cawapres nama tertinggi ada Sandiaga Salahuddin Uno 18,2%, kemudian ada Erick Thohir 16%, AHY 14,1%, kemudian Ridwan Kamil 11,4% dan Puan Maharani 7,2%. Ini kombinasi yang sudah diperkirakan oleh poltreking bagaimana, Mas? Iya, pertama sama dengan capres. Ketika capres saya bilang ada 2 figur baru. Tidak bisa kita lihat sama ya di figur baru. Sama capres mungkin Mas Sandiaga Uno itu juga cawapres, mantan cawapres. Jadi harusnya modal Sandi harus lebih tinggi. Jadi kalau Sandi dapat 18% itu tidak mengejutkan. Menurut saya tidak begitu tinggi. Nah, yang menarik ada nama-nama yang kita bikin simulasi 15 nama, 10 nama, berbagai macam simulasi sebenarnya banyak sekali. Sandy, itu ditemukan konsisten dalam simulasi elektabilitas cawapres, 5 besarnya adalah saru 5 orang ini. 5 figur ini elektabilitasnya selalu melampaui 5%, yaitu Sandiaga Uno, kedua adalah Erick Thohir, di runner-up-nya bertukar pernah dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi tadi Sandi 18%, Erick 16%, Agus 14%, Ridwan Kamil 11%, dan Puan Maharani 7%. Sebenarnya di bawah Puan Maharani ada Kofifa Indar Parawansa. Kofifa itu di angka 4,9%. Nah, karena kita membuat interval batasnya itu 5%, yang kita anggap yang potensial kuat itu di atas 5%, maka kita ambil 5 besar. 5 besarnya itu tadi, Sandi, Erick Agus, Ridwan, dan Puan Maharani. Ya, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, dan Puan Maharani. Dan semua ini adalah generasi baru Indonesia. Wajah-wajah baru tanda petik ya, dibandingkan dulu nama-nama para ketua umum dan nama-nama baru semua seperti Erick Thohir, AHY, Ridwan Kamil.
Yang dilakukan oleh poltreking adalah mengkombinasikan capres, ada kandidat capres dengan kandidat cawapres. Ada Ganjar dengan Erick Thohir ketika dipasangkan mendapatkan elektabilitas 27,6% dari responden. Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani, ini kan nama pasangan yang santer diberitakan, kemudian memperoleh 20,7%. Jika Anies Baswedan berpasangan dengan AHY, 17,9%. Tapi kalau Ganjar berpasangan dengan Sandiaga Uno, 26,7%, tidak beda jauh ketika berpasangan dengan Erick Thohir. Prabowo Subianto dengan Erick Thohir 22,5%, Anies dan Puan 12,2%. Apa makna dari kombinasi yang dilakukan oleh poltreking ini, Mas? Pertama satu ya, tadi seperti saya bilang sudah beredar cukup santer di media pembicaraan publik itu pertimbangannya, tracking medianya. Kedua, mereka punya modal elektabilitas. Ketiga adalah tiket partai. Nah, kombinasi ini kalau kita perhatikan memang lebih unggul pasangan Ganjar Erick dibandingkan Prabowo Puan dan Anies AHY. Tetapi memang intervalnya lagi-lagi tidak begitu jauh. Nah, cuma kalau kita lihat pergerakan tadi menarik ya, cukup jeli. Sandy mengatakan Ganjar Erick, kemudian Ganjar Sandiaga Uno. Memang tipis ya. Ganjar Erick lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Ganjar Sandi. Nah, ketika Prabowo Puan dengan Prabowo Erick, itu Prabowo Erick lebih tinggi 22,5% dibandingkan Prabowo Puan 20,7%. Artinya faktor Erick Thohir cukup memberikan dampak elektoral, membantu kenaikan Prabowo Subianto sedikit sekitar 2-3%. Kepada Ganjar dia menyumbang 1% dibandingkan dengan Sandiaga Uno karena mungkin Erick figur baru, lebih fresh ketimbang Sandiaga Uno meskipun sama-sama orang muda. Nah, begitu juga cawapresnya Anies. Kita perhatikan dengan Puan, Anies Puan itu 12%. Tapi ketika Anies dan AHY lebih tinggi, hampir 18%. Artinya poinnya benar, ini faktor variabel cawapres menentukan perolehan. Ada selisih 2-5% kan turun naik. Berpasangan si A dia naik, berpasangan dengan si B dia turun. Nah, kalau kita lihat dari nama cawapres, memang Erick Thohir kan lebih memberikan kontribusi ya secara elektabilitas, dia lebih melengkapi beberapa nama. Ditambah Sandiaga Uno. Yang kedua, kemudian juga saya kira juga ada nama-nama potensial lainnya. Yang terakhir itu tadi yang saya sebutkan Ganjar Erick juga unggul dibandingkan Prabowo Puan maupun Anies Sandi begitu. Jadi meskipun... Tapi lagi-lagi kalau ini simulasi dibuat, pilpres kita berlangsung 2 putaran. Putaran pertama diprediksi kalau pilpresnya diselenggarakan ketika kita ngambil data survei pasangan Ganjar Erick atau Ganjar pasangan lainnya. Tetapi kan dinamika politik kita tidak tahu ke depan ini. Ada kemungkinan perubahan-perubahan. Ya, ini adalah potret hari ini. Tapi ada yang menarik nih, Mas Hanta, dari hasil poltreking bahwa ketika Anies Baswedan dipasangkan dengan Sandiaga Uno seperti pada Pilgub Jakarta 2017 lalu, memperoleh 18,9%. Itu paling rendah dibandingkan dengan Prabowo Subianto berpasangan dengan Puan dan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Erick Thohir. Kenapa ini? Padahal mereka pemenang Pilgub DKI Jakarta pada saat itu. Nah, satu saya kira karena Anies dibandingkan Prabowo dan Ganjar memang urutan meskipun tipis tetap nomor 3 ya, jadi itu satu. Kedua, cawapres seperti saya katakan, karena Sandiaga Salahuddin Uno ini, Mas Sandi ini juga bukan figur baru, sudah dikenal. Jadi faktor wahnya, faktor surprise-nya, faktor wow faktornya itu tidak begitu besar. Sehingga kalau dilihat Anies di wakilnya Sandi tidak begitu tinggi, meskipun lebih tinggi ketika Anies berpasangan dengan Puan. Tapi hampir sama Anies AHY atau Anies Sandi. Jadi poinnya memang betul, posisi cawapres menentukan. Beda kan kalau elektabilitas capres sudah kuat, mewakilnya siapapun sama. Ini cawapres sangat menentukan dan figur-figur baru. Dan prediksi saya kemungkinan kalau misalnya pusaran itu berputar pada kekuatan elektabilitas ketimbang boarding pass atau tiket partai, maka nanti pertarungannya adalah di bursa calon wakil presiden. Cawapres terkuat akan menjadi rebutan bagi untuk menarik ini kalau prediksi sampai 3 pasangan, bisa sampai ke 2 putaran, dan figur-figur baru ternyata yang diharapkan oleh masyarakat pada nanti muncul di Pilpres 2024. Terima kasih Mas Hanta Yuta, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.